Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Rizky Kiraman Al-Karim. Saya dari kelas B, Program Studi Ilmu Perpustakaan. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang pustaka, informasi, ilmu perpustakaan, dan informasi serta profesi dari informasi atau kepustakawanan itu sendiri. Berikut penjelasan saya. Apa arti pustaka sebenarnya? Sebagaimana banyak kata lainnya, kata pustaka bukanlah kata asli bangsa Indonesia. Dari penelusuran tentang asal-muasal kata ini, ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini Iran, dan kemudian menyebar ke India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar sistem tulisan dari bangsa Iran. Kata aslinya adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang, dan merujuk ke material yang biasa digunakan untuk menerangkan tulisan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya dari segi media dan teknologi tulisan. Dalam perkembangannya, kata pustaka tak lagi merujuk ke kulit tempat tulisan diterakan, melainkan untuk segala bentuk kebiasaan dan produk tulisan yang baik, bermutu, bagus di atas media yang dapat dipindah-pindahkan antar manusia secara portable, dihimpun, dan disimpan secara teratur. Begitulah akhirnya kata pustaka bermakna lebih dari sekedar tulisan atau buku, melainkan sebuah elemen sosial budaya yang amat fundamental bagi pengorganisasian kehidupan dalam ragam bentuk seperti agama, hukum, negara, dan tentu saja ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Di negeri-negeri Eropa, makna kata pustaka ini setara dengan makna kata libri yang akhirnya menjadi kata library, dan kata bibli yang akhirnya menjadi bibliotek. Masyarakat menggunakan kata library maupun kata bibliotek juga memiliki makna kata lain yang merujuk ke media untuk menerangkan tulisan, yaitu book, book, atau jenis lain seperti archive, record, dokumen, dan lain sebagainya. Kita di Indonesia menggunakan kata pustaka karena pengaruh kebudayaan India atau Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara. Sementara suku bangsa Melayu juga sudah menyerap kata dan makna pustaka ke dalam hasanah bahasa mereka. Patut dicatat, pustaka dipertahankan dan dimaknai secara spesial walaupun bangsa Melayu yang lalu juga bahasa Indonesia mengenal kata lain bermakna serupa yaitu buku. Fakta ini menegaskan bahwa di dalam bahasa Indonesia, arti kata pustaka sebenarnya bukanlah buku. Di Indonesia, jelaslah bahwa kata buku diserap dari bahasa Belanda, boek, dan bahasa Inggris, book. Kita tentu dapat menyimpulkan bahwa kata buku yang kita gunakan sekarang merujuk ke sebuah teknologi baru yang berbeda dari ketika kata pustaka digunakan pada masa sebelum kolonialisme melanda Nusantara. Sejak awal jelas pula bahwa berhubungan dengan teknologi cetak, dalam hal ini patut catat bukti penguatnya ketika mesin cetak mekanis pertama yang menggunakan huruf Latin masuk ke Indonesia pada 14 Maret 1688 yang didatangkan oleh kolonial Belanda. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang balai pustaka yang saya kutip dari tulisan Putu Laksman Pendit. Belanda memakai kata pustaka pastilah karena kata ini sudah syarat makna sewaktu mereka mendirikan sebuah institusi untuk kepentingan pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan maksud-maksud kolonial mereka. Dalam sebuah ulasan yang amat kritis, Jedamski pada tahun 1992 juga mengatakan balai pustaka sebagai serigala kolonial berbulu domba, untuk menegaskan bahwa institusi ini memiliki tujuan-tujuan yang hanya mengedepankan kepentingan pihak penjajah. Sementara Fitzpatrick pada tahun 2008 lebih spesifik mengatakan bahwa balai pustaka adalah instrumen kolonialisme dan simbol bagi pembinaan rakyat jajahan melalui bacaan dan keberaksaraan atau literasi. Bermula dari upaya kecil-kecilan pada tahun 1905 untuk mengkoordinasi pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan buku-buku pelajaran sekolah di Jawa dan Madura, khususnya di pedesaan. Institusi ini pada tahun 1908 bernama Commissie voor de Inlandse School and Volkslectuur, atau dalam bahasa Indonesia disebut Komisi Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat. Kerjanya seperti gabungan antara badan sensor dan badan kantor penerjemah. Komisi inilah yang menerjemahkan dan mengubah atau bahkan mengubah sama sekali cerita-cerita rakyat dalam bahasa Jawa ke bahasa Belanda atau Melayu dengan huruf Latin. Pada tahun 1910 muncul di D.A. Rinkes
yang kemudian mengambil alih kepemimpinan komisi dan berhasil meningkatkan status lembaga ini dari sekedar unit di Departemen Urusan Pribumi menjadi sebuah badan otonom pada tahun 1917 dengan nama Bureau for the Volkslecture yang akhirnya resmi sebagai sebuah kantor yakni Kantor for the Volkslecture dengan nama Melayu Balai Pustaka. Ringkes adalah seorang politikus dan intelektual yang menjadi inisiator kebijakan kolonial melalui pendidikan dan bacaan. Ia mengubah kegiatan yang semula hanya menerjemahkan buku menjadi sebuah upaya serius untuk membentuk kebudayaan berbasis buku di tanah jajahan. Kita sekarang boleh saja berdebat tentang maksud baik Ringkes. Namun yang jelas Balai Pustaka ditangani menjadi sebuah instrumen yang ampuh dalam mengaruhi perkembangan literasi dan kemudian juga sastra Indonesia dan budaya berbasis tulisan Latin pada umumnya. Strategi awalnya adalah mengajak sekelompok kecil elit Indonesia yang berpendidikan dalam tanda kutip barat untuk ikut mengurus Balai Pustaka. Lewat kelompok kecil inilah Ringkes kemudian berhasil merasuk ke semua lapisan masyarakat Indonesia. Dalam strategi selanjutnya, sebagaimana dikatakan Mahayana pada tahun 1994, Ringkes menerapkan sepenuhnya teknik asimilasi dan adaptasi untuk memasukkan unsur propaganda keunggulan Barat melalui buku-buku pelajaran maupun buku bacaan umum. Ringkes dan Balai Pustaka adalah pionir pendirian sistem untuk umum yang meluas ekstensif yang diberi nama Taman Pustaka. Konsep dan implementasi sistem ini merupakan hal-hal yang revolusioner di zaman itu. Buku-buku bacaan terpilih tersedia di ratusan desa dan sekolah, dipasok oleh Balai Pustaka dan dikelola oleh pengajar atau pengurus desa. Sudah sejak tahun 1916, koleksi buku ini ditambah dengan koleksi berbahasa Belanda, selain bahasa Melayu dan Sunda. Walaupun sebagian besar taman ini tak lebih dari sebuah rak buku 3x3 yang diletakkan di dalam kelas. Namun jelaslah bahwa Balai Pustaka berhasil memperluas jangkauan kebijakan literasi kolonial Belanda lewat sistem yang menumpang di jaringan pendidikan untuk pribumi yang sudah lebih dulu ada. Balai Pustaka juga berperan amat besar dalam pengembangan aktivitas membaca sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan mandiri. Melalui tulisan-tulisan di jurnal mereka, Panji Pustaka, para pengelola melakukan promosi literasi sebagai pengelola melakukan promosi literasi kepada para pegawai perkebunan atau kantor-kantor kolonial yang memperkerjakan penduduk pribumi agar mereka mau membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan menghindari aktivitas di luar perusahaan yang tidak bermanfaat. Upaya seperti ini dikenali Jedamski sebagai upaya menangkal radikalisasi para pegawai pribumi yang sering terbujuk ikutan gerakan ekstremis penentang kolonialisme. Fungsi lain dari Balai Pustaka yang juga tumbuh pesat di tangan Ringkes adalah penerbitan yang memanfaatkan jalur monopoli dan distribusi buku. Bahkan pada 1925, Ringkes merangsek lebih jauh ke pelosok Indonesia dengan perpustakaan keliling atau mobile libraries dan agen promosi literasi yang berfungsi ganda sebagai vendor buku. Sinergi fungsional dalam peran-peran penerbit, taman pustaka, perpustakaan keliling, dan agen penjualan buku ini menjadikan Balai Pustaka sebuah institusi dengan jaringan amat efisien serta efektif dan menerapkan politik kolonial di bidang bacaan dan pendidikan. Ketika Ringkes pensiun di tahun 1927, penerus-penerusnya tinggal melanjutkan kerja sistematik yang sudah ia bangun dengan baik itu. Balai Pustaka bertahan melalui masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan sampai sekarang dalam bentuk perusahaan milik pemerintah. Sepak terjang Balai Pustaka meninggalkan bekas yang amat mendasar dalam kebudayaan dan peradaban berbasis tulisan di Indonesia. Jelaslah bahwa keberadaan instrumen kolonialisme dalam keberaksaraan ini sangat mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia pada khususnya dan literasi pada umumnya. Program-program literasi kolonial juga amat jelas meninggalkan fondasi yang lumayan kokoh bagi sistem perpustakaan yang sekarang kita miliki. Melalui literasi pula, pemerintah kolonial Belanda sebenarnya ikut membentuk arah perkembangan masyarakat jajahan mereka, khusus dalam pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Setelah Indonesia merdeka, Balai Pustaka tidak dibubarkan dan tetap berdiri sampai sekarang. Selain mempertahankan kantor peninggalan kolonial ini, pemerintah di masa-masa awal kemerdekaan juga mendirikan lembaga lain untuk melanjutkan kerja Balai Pustaka, khususnya peninggalan berupa taman-taman pustaka yang menyebar di seluruh Indonesia.
lembaga lain di dalam bentuk sebuah biro di dalam kementerian atau departemen pendidikan. Kelak biro ini berkembang menjadi penentu semua kebijakan awal yang khususnya melaksanakan urusan-urusan pustaka, maka ia dikenal sebagai Biro Perpustakaan. Selanjutnya saya akan mengutip dari tulisan Putu Laksman Pendit. Dari segi sejarahnya, kata informasi di dalam ilmu perpustakaan dan informasi muncul setelah ilmu perpustakaan berusia cukup tua. Kita tahu bahwa ilmu perpustakaan sudah memiliki program sarjana dan keilmuan sejak akhir tahun 1880-an. Sedangkan kata dan informasi muncul setelah komputer mulai banyak digunakan di akhir tahun 1970-an. Ada yang menyangka bahwa kelahiran komputer lah yang menyebabkan ilmu perpustakaan perlu menambahkan kata informasi. Tetapi sangkaan ini perlu diperiksa baik-baik. Pemeriksaan itu dapat dimulai dari kenyataan bahwa ada hampir 100 tahun masa antara. Sebuah masa yang cukup untuk melahirkan kompleksitas persoalan masyarakat, sehingga cukup pula untuk mendorong kelahiran ilmu baru. Ini sesuai dengan sinyalmen saya terdahulu bahwa ilmu perpustakaan dan informasi terus berada dalam situasi emergens. Tetapi, mengapa emergensnya kok sampai 100 tahun? Jika disimak lebih mendalam, masa antara yang panjang itu sebenarnya juga mencerminkan masa antara perubahan teknologi dan pengaruhnya pada masyarakat manusia. Kita tahu, institusi perpustakaan sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi, dan menjadi institusi yang serius sejak abad 1 Masehi, sejalan dengan semakin pentingnya teknologi komunikasi yang pertama di dunia yaitu kodeks, yang kemudian menjadi buku. Dari masa buku yang pertama ke masa komputer yang pertama terjadi berbagai revolusi, muncul koran, lalu fotografi, lalu majalah, lalu film, lalu radio, lalu televisi. Namun revolusi-revolusi itu tak mengubah ilmu perpustakaan menjadi ilmu perpustakaan dan fotografi atau ilmu perpustakaan dan televisi. Ilmu perpustakaan menunggu sekitar 100 tahun untuk menambahkan kata informasi setelah ada revolusi oleh komputer. Ini hal penting yang perlu kita camkan kalau hendak memakai ilmu perpustakaan dan informasi. Persoalannya adalah, jika memang revolusi akibat kelahiran teknologi komputer menjadi penyebab utama penambahan kata dan, mengapa ilmu perpustakaan tidak menjadi ilmu perpustakaan dan komputer? Sebagian dari jawaban pertanyaan itu sebenarnya sudah saya berikan dalam beberapa posting berjudul seri Mengapa Ilmu Perpustakaan Bukan Ilmu Komputer. Inti dari jawabannya adalah, ilmu perpustakaan dan informasi menunjukkan konsistensinya dengan menggunakan kata informasi alih-alih kata komputer, sebab ilmu perpustakaan dan informasi adalah ilmu sosial budaya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang profesi kepustakawanan. Pada saat ini, pustakawan dituntut untuk bisa berinovasi, berkreasi untuk menarik pemustaka mengunjungi koleksi-koleksi yang disuguhkan semenarik mungkin sehingga tidak ketinggalan oleh laju perkembangan ilmu pengetahuan dan mobilitas masyarakat yang masif. Perpustakaan perlu lebih serius dalam pengembangan standar pelayanan informasi. Profesi pustakawan terus berkembang berbanding lurus dengan kemajuan masyarakat dan teknologi informasi. Pustakawan adalah pekerjaan atau sebuah sebutan pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau latihan. Profesi kepustakawanan adalah profesi yang mengemban pekerjaan di ruang lingkup perpustakaan. Profesional adalah tenaga yang telah menjual teknik intelektual khusus dan isi intelektual khusus. Teknik dan isi inilah yang akan membedakan tenaga profesional dari tenaga terampil. Tenaga profesional berkumpul dalam sebuah organisasi yang teratur dan benar-benar mewakili kepentingan profesi. Dalam dunia pustakawan, dikenal organisasi bernama Library Association yang berada di Inggris. Kemudian ada American Library Association yang ada di Amerika Serikat, serta Ikatan Pustakawan Indonesia yang ada di Indonesia. Tidak setiap organisasi selalu berhasil dalam perjuangan membela profesi yang bersangkutan. Sebenarnya, perkembangan perpustakaan dari zaman dahulu sampai sekarang bisa dikatakan bertujuan sama persis dengan tujuan masyarakat, karena perpustakaan memang merupakan hasil ciptaan masyarakat, yang mana pada masa lalu pendirian perpustakaan oleh masyarakat bertujuan mempelajari ilmu pengetahuan dan karya-karya dari masa sebelumnya. Maju mundur
Sebuah perpustakaan juga tidak lepas dari keprofesionalan pustakawannya dalam mengolah dan menyajikan data informasi dari koleksi perpustakaan di mana ia bernaung. Dengan kemajuan teknologi informasi bisa menunjang kemajuan perpustakaan dengan dukungan profesi pustakawan yang memadai. Koleksi bahan pustaka hanyalah benda mati. Manfaat dari koleksi tersebut bisa berdaya guna tergantung keahlian dan intelektualitas dan profesional pustakawannya. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai ilmu perpustakaan dan informasi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.